Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan baca kitab kita yakni di kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, di mana kitab ini merupakan salah satu kitab yang mensyarah atau menjelaskan daripada matan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kitab ini sendiri dikarang atau disusun oleh dua ulama besar kontemporer, yakni Syekh Mustafa Dibilbogha dan Syekh Mahyuddin Mistu rahimahumallahu ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita mulai masuk pada hadis kelima, dimana sebelumnya kita sudah membahas tuntas terkait dengan hadis keempat, yang berkaitan dengan takdir dan juga tahapan-tahapan penciptaan manusia. Nah, di hadis kelima ini membahas terkait dengan ibtalul munkarat wal bid'ah, pembatal-pembatal kemungkaran dan juga bid'ah. Nah, insyaallah kita akan melihat apa saja poin-poin yang bisa kita petik, pelajaran yang bisa kita petik daripada hadis yang mulia ini. Baiklah, saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ad-darain amin. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima, ibtalul munkarat wal bid'ah, pembatal-pembatal kemungkaran dan bid'ah. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam perkara kami ini, yakni maksudnya dalam agama, ma laysa minhu fahuwa raddun, yang dimana hal itu bukan bagian daripada perkara kami, yakni apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, maka perkara tersebut tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, adapun dalam riwayatnya Imam Muslim, beliau meriwayatkan man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang dimana amalan itu bukan bagian daripada perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Kita lihat keutamaan daripada hadis ini. Ahamiyatul hadis. Hadzal hadisu aslun azimun min usulil Islam. Di sini merupakan dasar yang penting, dasar yang agung daripada dasar-dasar atau fondasi keislaman. Wa kama anna hadisa innamal a'malu binniyat mizanun lil a'mali fi batiniha. Sebagaimana hadis yang berkaitan dengan niat merupakan timbangan bagi amalan-amalan yang bersifat batin. Wa kullu amalin la yuradu bihi wajhullah ta'ala falaysa li'amilihi fihi sawabun. Sehingga amalan-amalan, amal ibadah yang dikerjakan tanpa mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pahala bagi pelaku atau orang yang melakukan ibadah tersebut, perbuatan tersebut. Fakadzalika hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza mizanun lil a'mali fi zahiriha. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan timbangan daripada amalan-amalan yang bersifat zahir atau yang nampak. Wa kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasuluhu fahuwa mardudun ala amilihi. Maka setiap amalan-amalan ibadah, amalan perbuatan yang dimana amalan tersebut bukan berasal daripada perintah Allah dan Rasulnya, daripada ajaran-ajaran Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak atas pelakunya. Wa kullu man ahdatsa fid dini ma lam ya'dan bihillah wa rasuluhu falaysa minad dini fi syai'. Maka setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, perkara-perkara yang baru dalam agama, di mana perkara-perkara tersebut tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak pernah diajarkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sebelumnya,
maka amalan tersebut bukanlah bagian daripada agama. Wa qala An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala berpendapat terkait dengan hadis ini, hadzal hadisu yanbaghi hifdhahu wa ishhadahu fi ibtalil munkarat. Bahwasanya hadis ini wajib ya bagi kita untuk menghafal dan menjadikannya sebagai dalil dalam membatalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haytami, demikian pula Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau berpendapat terkait dengan hadis ini, huwa qa'idatun min qawaidil Islam wa a'ammuha naf'an min jihati mantuqihi. Bahwasanya hadis ini merupakan bagian daripada kaidah-kaidah keislaman dan manfaatnya luas dari sisi kontekstualnya, dari sisi tekstualnya ya, dari sisi tekstual atau harfiahnya, makna harfiah. Kenapa? Li'annahu muqaddimatun kulliyatun fi kulli dalilin yustantaju minhu hukmun syar'iyyun. Ya, karena hadis ini merupakan barometer ya. Merupakan barometer atau hukumnya itu bersifat umum menyeluruh untuk setiap dalil yang dimana dari dalil itu tersimpulkan hukum syariat. Nah, sekarang kita lihat lughatul hadis atau makna daripada beberapa kata dalam hadis ini. Man ahdasa di sini maknanya ansha'a wa ikhtara'a min qibali nafsihi wa hawahu, yakni membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, mengada-adakan sesuatu, membuat yang dimana hal itu ia lakukan bersumber daripada keinginan hawa nafsunya. Fi amrina, amr di sini maksudnya fi dinina wa syar'ina alladzi irtadahu Allah lana, yaitu perkara dari sisi agama dan syariat yang dimana Allah Subhanahu wa taala meridhoinya bagi kita. Ya, jadi perkara agama yang atau syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari Allah dan Allah telah meridhoinya, sehingga segala sesuatu yang datang setelah Nabi Muhammad SAW dari sisi agama yang atau ibadah yang tidak diajarkan sebelumnya, ya itu tertolak. Ma laysa minhu atau mimma yunafihi wa yunaqiduhu aw la yashhad lahu syai'un min qawaidihi wa adillatihi al-ammah. Ma laysa minhu di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang tidak ada atau bahkan menyelisihi dalil atau bahkan tidak ada penguat daripada kaidah dan juga dalil-dalil yang bersifat umum. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam usul fikih bahwasanya dalil itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Di mana dalil yang bersifat umum ini cakupannya luas. Nah, perkara-perkara yang dibuat-buat ini yang kita anggap sebagai ibadah, kalau dia tidak masuk dalam cakupan kaidah ataupun dalil yang bersifat umum, maka perkara tersebut tertolak. Fahuwa raddun di sini maksudnya adalah mardudun ala fa'ilihi li butlanihi wa adamil i'tidadi bih. Maksudnya adalah tertolak atau dikembalikan kepada pelakunya karena perbuatan tersebut perbuatan yang batil dan tidak ada penopang dari sisi dalil syariat atau tidak ada penguat dari sisi syariat. Nah, kita masuk pada bagian fiqhul hadisi wa yurshidu ilaihi. Nah, ini masuk pada poin-poin penting daripada hadis ini. Kita lihat poin yang pertama, al-islamu ittiba'un la ibtida'. Bahwasanya Islam itu adalah mengikuti, bukan memulai apalagi membuat sesuatu yang baru. Rasulul Karimus salawatullahi wa salamuhu alaihi hafizal islama min ghului al-mutatarrifin wa tahrifil butlani bihadal hadis alladhi ya'tabiru min jawami'il kalim. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, beliau menjaga agama ini, menjaga agama Islam daripada ghulu al-mutatarrifin, sifat yang berlebihan atau fanatik, ya, daripada fanatisme orang-orang yang radikal atau orang-orang yang mutatarrifin, ya, orang-orang yang radikal atau yang punya pemahaman yang ekstrim. Tahrifil mubatilin, dan juga dari perubahan-perubahan mereka atau pemalsuan-pemalsuan para orang-orang yang suka menentang atau mereka yang suka melakukan kebatilan. Ya, beliau menjaga Islam dari orang-orang seperti itu dengan hadis ini, yang dimana hadis ini jawami'ul kalim, ya, yaitu kalimatnya ringkas namun memiliki makna yang luas.
wa huwa mustamilun min ayatin katsiratin fi kitabillahi azza wa jalla. Di mana hadis ini juga ditopang oleh banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Nasat ala anna al-falaha wan najata fi ittiba'i hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam duna tazayyudin aw tanattu'in. Ya, di mana banyak ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan, menegaskan bahwasanya kebahagiaan dan keberhasilan hidup di dunia ini adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya tambahan, ya tanpa adanya tambahan ataupun pengurangan, ya ataupun inovasi-inovasi atau gerakan-gerakan tambahan dari sisi ibadah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah hai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi, ya ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ya, jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara yang lebih tepat selain mengikuti cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada manusia di dunia ini yang lebih dicintai oleh Allah selain Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman Allah yang lainnya, inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, ya. Maka ikutilah jalan yang lurus ini. Ya, karena jalan-jalan itu atau jalan yang lain selain jalan Allah yang lurus ini itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, memisahkan kita dari jalan Allah yang lurus. Warwa Muslimun fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatihi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam kitab sahih beliau, bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, khairul hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi SAW bersabda, dan ini hadis ini sering sekali kita dengar di setiap khutbah Jumat, ya beberapa khatib biasa membacakannya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, khairul hadisi kitabullah, bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan perilaku adalah sesuatu yang baru dalam segi hal agama atau ibadah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap hal yang baru dalam tanda kutip dalam kurung setiap hal yang baru atau agama dari sisi agama ataupun ibadah, maka ia adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Warwahul Baihaqi wa fihi ziyadah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang dimana dalam kutipan beliau atau riwayat beliau ini ada tambahannya adalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan maka tempatnya adalah di neraka. Nah, kemudian poin yang kedua adalah al-amalu al-mardudah, atau amalan-amalan yang tertolak. Wal hadisun nasun sorihun fi raddi kulli amalin laysa alaihi amru syari'. Ya, di sini merupakan nas yang jelas, ya, dalam hal menolak atau penolakan terhadap setiap amalan-amalan yang bukan ajaran, yang bukan perintah atau bukan bagian daripada syariat, ya, atau bukan daripada perkara-perkara yang diturunkan oleh syariat. Asy-syari' di sini adalah Allah dan Rasulnya. Pemantukuh yadullu ala taqyidil a'mali bi ahkam syariah. Ya, secara harfiah, ya, di sini menunjukkan atas keterikatan antara amal-amal ibadah dengan hukum-hukum syariat. Wahtikamuha ka'af'alin lil mukallifin bima warada fi kitabillahi aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min awamiri wa nawahi. Ya, dan juga penghukuman atau pensyariatan seperti perbuatan-perbuatan yang dihukumi kepada mukallaf atau mereka yang sudah dikenai tanggungan
kewajiban syariat dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah berupa larangan dan perintah. Ya, jadi perintah dan larangan itu sumbernya itu adalah dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadolalu kullu dolali an takhrujal a'malu an nitaqi ahkam syariati fala tataqayyad biha. Ya, dan kesesatan itu adalah setiap kesesatan yang dimana amalan-amalan ibadah yang kita anggap ibadah atau yang dianggap ibadah, intinya adalah amalan-amalan yang keluar daripada barometer syariat, batasan-batasan hukum syariat. Ya, maka amalan-amalan tersebut janganlah kita berpegang padanya. Ya, jangan kita berpegang pada amalan-amalan tersebut ketika amalan itu tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Quran atau bahkan keluar daripada perintah dan larangan syariat. Ya, wa antus bihal a'malu hakimatan ala syariati la mahkumatan laha. Ya, bahkan amalan tersebut itu menghukumi syariat, bukan syariat yang menghukumi amalan tersebut, dan ini adalah sesuatu yang salah. Ya, nah, wa min wajibi kulli muslimin hina idzin ayyahkuma 'alaiha bi annaha a'malun batilatun wa mardudatun. Nah, maka wajib bagi setiap muslim pada saat itu menghukumi perbuatan-perbuatan tersebut ketika perbuatan tersebut sudah melenceng jauh daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebagian orang mungkin menganggapnya adalah ibadah. Ya, maka kita sebagai muslim menganggapnya bahwa amalan itu adalah amalan yang batil dan tertolak karena melenceng daripada syariat. Nah, tapi perlu kita garis bawahi di sini, yaitu hiya kisman ibadatu wa muamalatun. Bahwasanya amalan yang dimaksud di sini tuh ada dua, cakupannya dua, yaitu ibadah dan muamalah. Nah, dari sisi ibadah coba kita lihat di sini ya, terkait dengan perkara-perkara yang bukan bagian dari ibadah tapi dianggap ibadah. Kita lihat. Nah, famakana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyati fahuwa mardudun ala sahibihi. Ya, jadi segala sesuatu yang dimana sesuatu itu keluar daripada hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya secara keseluruhan, maka ia tertolak atas pelakunya. Ya, wa huwa dakhilun tahta qoulih ta'ala. Dia bahkan masuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum min dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka ya mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana tandingan itu mensyariatkan kepada mereka, memberikan hukum kepada mereka ya, min din, berupa hukum daripada agama ini, malam ya'dzan bihillah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah izinkan. Ya. Ya, wa misalu zalika yataqarraba ila Allah taala bisima'il aghani aw birraqsi aw bin nazari ila wujuhin nisa. Yang semisal dengan hal itu adalah ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala namun dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di sini beberapa contoh, misalnya bisima'il aghani, mendengarkan musik, atau dengan roksi, atau dengan tarian, ya, au binadhar ila wujuhin nisa, atau melihat wajah wanita. Nah, ini adalah sesuatu yang menyimpang daripada syariat. Au bikashfir ra'si fi ghairil ihram, atau melepaskan penutup kepala ketika sedang tidak berihram. Ya, ini konteksnya adalah konteks di zaman Nabi Muhammad SAW ya, di mana menggunakan penutup kepala itu adalah hal yang lumrah karena karena terik matahari, sehingga pada umumnya itu masyarakat itu mereka terutama laki-laki itu mereka menggunakan penutup kepala supaya tidak kepanasan. Tapi ketika ihram itu wajib untuk dilepaskan. Nah, sekarang kenapa melepaskan penutup kepala pada saat tidak ihram dianggap sebagai hal yang batil, hal yang salah? Itu karena ketika dia berniat melepaskan penutup kepalanya itu niatnya ibadah. Nah, niatnya ibadah. Padahal melepaskan penutup kepala dengan niat ibadah itu hanya berlaku ketika ihram saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Makanya sebenarnya kalau untuk umum ya seperti kita tidak menggunakan penutup kepala di bawah terik matahari, ya mungkin karena sudah terbiasa dengan panasnya matahari maka tidak masalah.
Tapi ketika kita niatkan melepaskan penutup kepala itu dengan niat ibadah, padahal kita sedang tidak berihram, itu baru perkara yang salah. Nah, aw bima ashbahu dzalika min muhdatsatil bashar wa jununul asr, atau hal-hal yang serupa, ya kemungkaran-kemungkaran, perilaku-perilaku batil yang serupa dengan yang sudah kita sebutkan tadi, ya bagian daripada kebaruan-kebaruan atau inovasi-inovasi yang dalam tanda kutip negatif yang dibuat oleh manusia, atau memang karena kegilaan zaman, ya. Nah, wa haula'i wa ghairuhum mimman a'amallahu basiratahu an ittiba'i sabilil haq. Nah, mereka itulah adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala butakan penglihatan mereka daripada mengikuti jalan yang benar. Ya, wattaba'a sabila syaitan, ya, sehingga mereka mengikuti jalannya syaitan. Ya, yad'una annahum yataqarrabuna ila Allah ta'ala bima ahdasuhu min afkarin wa dalalatin, di mana mereka mengaku bahwasanya mereka ini melakukan hal-hal tersebut adalah dalam bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang baru itu yang mereka buat dari isi kepala mereka dan dari kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Wahum fi batilihim kal arabil musyrikin alladhi ibtada'u ibadatin wa qurbatin ma anzalallahu biha min sultan. Dan kebatilan mereka itu ya sama seperti orang-orang Arab musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelum beliau, ya, di mana mereka membuat ibadah dan membuat bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan penjelasan terkait hal tersebut. Wa qala Allahu azza wa jalla anhum, dan Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan keadaan mereka dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Dan tidaklah ibadah mereka ini di Baitullah, ya, kecuali hanya tepuk tangan dan siulan, ya. Wa qad yazunnu ba'duhum anna ma kana qurbatan fi ibadatin yakunu qurbatan fi ghairiha mutlaqan. Ya, sebagian daripada mereka mengira rasanya bentuk kedekatan dalam ibadah itu merupakan bentuk kedekatan pada selain ibadah tersebut secara mutlak. Ya, contohnya apa? Misalnya gini. Wa misalu zalika ar-rajulul ladzi nazara fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yaquma fi syamsi wa la yaq'ud wa la yastadhillu wa ay yasuma. Bahwasanya contohnya, di salah satu contohnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki dia bernazar di zaman Nabi SAW bahwasanya dia akan berdiri terus di bawah terik matahari, tidak akan duduk, tidak akan mencari naungan atau perlindungan dari panasnya matahari, wa ayyasuma, dan dia melakukan itu dalam keadaan berpuasa. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaq'uda wa yastadilla wa ayyatimma shaumah. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk duduk, mencari tempat bernaung daripada terik matahari dan menyempurnakan puasanya. Artinya kalau menyempurnakan puasa, ya, yaitu menjalankan mekanisme puasa sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sahur, berpuasa, kemudian ada suatu waktu kita berbuka puasa, ya, jadi tidak berpuasa terus. Nah, kalau kita perhatikan mana sisi bid'ahnya di sini, ya, mana sisi yang salah di sini. Kalau ia berdiri, ya, tidak duduk. Yang pertama adalah dia selain menyakiti dirinya sendiri, dia berdiri ayyakum fi syamsi, dia berdiri di terik matahari ini, dia mengira bahwa berdiri yang dia lakukan itu adalah ibadah sebagaimana sholat. Sholat kan salah satu gerakan utamanya adalah berdiri, ya. Nah, dia mengira bahwasanya berdiri di dalam sholat sama seperti berdiri di luar sholat ketika diniatkan, sama-sama juga diniatkan untuk ibadah, padahal itu adalah perkara yang salah. Nah, kemudian wa fi kutubil fiqhi tafsilu ahkamil ibadati fil islami wa ma yuraddu minha wa yabtulu 'inda ihdasi ziyadatin aw nuqsin
aw naqsin amma sabata anil musyarri'il hakim. Dan di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan secara rinci ya terkait dengan hukum-hukum daripada ibadah-ibadah dalam Islam dan segala sesuatu yang tertolak daripada ibadah itu dan yang membatalkan daripada ibadah itu ketika adanya tambahan ataupun pengurangan daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui apa-apa saja tambahan-tambahan yang membatalkan ibadah atau bahkan pengurangan apa saja membatalkan ibadah, maka kita kembali merujuk pada kitab-kitab fikih. Adapun kitab ini itu adalah kitab hadis secara umum. Ya, maka penjelasannya kalaupun memuat terkait dengan fikih, maka itu sifatnya adalah umum ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini kan tadi poinnya adalah ibadah ya. Amalan yang tertolak dari sisi ibadah. Sekarang amalan yang tertolak tapi dari sisi muamalah. Kita lihat rinciannya. Wa amal muamalat kal uqudi wal fusukh. Adapun muamalat seperti misalnya akad ya, akad jual beli atau akad secara umum atau fusukh pembatal akad. Nah, famakana munafiyan li syar'i bil kulliyati fahuwa batilun wa mardudun. Ya, ketika akad itu tidak memenuhi syariat ataupun pembatal akadnya juga tidak memenuhi syariat, maka ia batal dan tertolak. Akadnya itu tertolak, batal, tidak sah. Dalilu zalika ma hadasa fi ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah apa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ja'ahu sa'ilun yuridu an yughayyira hadd az-zina al-ma'hud ila fudain minal mal wal mata'. Suatu ketika datang seorang mengusulkan atau meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah atau merubah hukuman zina ya yang sudah lazim pada saat itu dengan rajam bagi yang sudah menikah dan pengasingan serta cambukan 100 kali bagi yang belum menikah. Nah, ia ingin menggantinya dengan apa? Dengan harta dan juga benda-benda atau barang berharga. Tapi Nabi SAW menolak, ya rudda alaih. Jadi Nabi SAW menolaknya filhal wa abtala maja'abih. Ya, kemudian Nabi menolak dan membatalkan apa yang diusulkan tersebut. Al-Bukhari wa Muslim an Rasulullah SAW ja'a sa'ilun faqal. Ya, diriwayatkan lagi dari Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika didatangi oleh seorang lagi. Ia bertanya, meminta kepada Nabi SAW, inna bani kana asifan ala fulanin fazana bimro'atihi. Satu ketika datang kata seorang laki ini kepada Nabi, anakku ini itu bekerja di rumah seorang fulan, kemudian dia berzina dengan istrinya, istri majikannya. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa khadamin. Maka kata Nabi, kata orang ini, maka aku pun menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang pembantu atau seorang budak. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, al-mi'atu syatin wal khadimu urdun alaik. Ya, bahwasanya 100 ekor unta kambing ini dan seorang pembantu atau budak ini dikembalikan kepadamu. Wa ala benika jaldu mi'atin. Adapun untuk anakmu itu tetap dicambuk 100 kali. Wa taghribu amin, dan diasingkan selama setahun. Lanjut. Nah, wakadzalika kullu aqdin naha anhu syar'i. Wakadzalika kullu aqdin naha anhu asyar'u. Demikian pula seluruh akad yang dilarang oleh syariat. Au akhalla al-muta'aqidan bi ruknin min arkanihi au syartin min syurutihi. Atau dengan membatalkan perjanjian daripada dua orang yang berjanji atau berakad dengan membatalkan salah satu rukun daripada rukun-rukun akad atau salah satu syarat daripada syarat-syarat sahnya akad. Ya fahu akdun batilun wa mardudun. Maka akad tersebut adalah akad yang batil dan tertolak, tidak sah. Wa tafsilu zalika fi kutubil fikih. Adapun rinciannya terkait hal itu ya kembali lagi merujuk pada kitab fikih. Ya, demikian teman-teman sekalian
beberapa faedah penting daripada hadis ini. Ya, masih banyak lagi faedah-faedah lain yang insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang lain. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.